Halo semuanya, Selamat sore. selamat sore. Kita di sini bikin podcastnya sambil ngeliatin ini, Podcast sambil lihat view pantai. podcast with sunset. Ya, di pantai mana ini? Karimun Jawa. Gimana Len? Karimun Jawa. Indah banget, banget, Kenapa banget, banget, banget. Karena Ya karena ini. karena Wow. kali pertama atau Kali pertama iya. Terus kayaknya kalaupun bukan kali pertama, aku akan tetap bilang Karimun Jawa indah dan cantik banget. Karena kalau udah cantik dan udah indah, mau kita datangin beribu kali pun dia akan Iya. tetap sama sih menurut aku. Wow, ini cantik banget. Aku mau cerita boleh nggak? Boleh banget. Aku baru ngeluarin buku tahu. Oh ya, aku tahu sih. Apa tuh? Ini. Oh iya, aku apa Kemarin tuh kan sih? sempet rame itu di sosial media. Emang Tahu, iya? Oh peres banget kamu. Serius. Ini Selamat adalah BTW untuk buku barunya. Thank you. Ini adalah buku ketigaku by the way. Setelah buku Nah Kamu Gak Apa-Apa Kan, Maafkan Kami Ya Nak. Ini buku ketigaku. Salah satu buku yang paling kusukai setelah buku Nah Kamu Gak Apa-Apa Kan. Oke, kenapa? Gak tahu ya. Karena kayak rasanya deep aja gitu. Karena buku pertamaku kan yang Nah Kamu Gak Apa-Apa Kan kayak 100% ceritaku. Terus kemudian buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini ada 70% ceritaku dan 30% dari cerita beberapa orang. Oke. Gitu. Dan judulnya adalah Utuh Tapi Tidak Cemara. Wah, Aku banget sih. iya kenapa? Aku juga kayak gitu. Kenapa? Utuh tuh sebenarnya makna banyak banget ya. Entah itu masih dalam arti hidup atau mungkin masih sama-sama alias tidak bercerai. Ya. Kalau aku tipe yang sebenarnya orang tuaku udah bercerai, tapi sebelum mereka cerai pun dari dulu aku tidak merasakan keutuhan itu. Aku tidak merasakan kecemaraan itu. Oh iya iya. Jadi Iya, ketika betul, mereka masih sama-sama pun aku tidak merasakan cemara, dan bahkan ketika apalagi sekarang udah cerai gitu, aku makin tidak ngerasain itu. Jadi aku bahkan nggak tahu ya keluarga cemara tuh kayak gimana sebenarnya. Oh, mungkin kamu bisa dibilang dari yang tadinya utuh tapi tidak cemara, kemudian jadi Jadi tidak utuh sama sekali. tidak utuh dan tidak cemara Iya, juga. betul. Menurutmu rumah yang cemara itu yang kayak gimana? Kalau di bayangan aku ya, aku masih inget banget waktu itu. Aku tuh pertama kali keluar kota tuh ke Jogja ya. Itu tuh aku diantar bapakku, tapi kayak nggak ada feel apapun, diantar aja. Terus kali kedua ke Jogja dan keluar kota lainnya aku tuh sendirian. Jadi diantar tuh cuman kali pertama itu. Iya. Nah di stasiun-stasiun selanjutnya tuh pas keluar kota lainnya aku tuh ngelihat banyak anak yang diantar orang tuanya sambil nangis-nangisan, peluk-pelukan. Aku ngerasa kayak itu tuh cemara banget sih gitu. Kayak satu sama lainnya tuh ada komunikasi, ada rasa, ada feelnya. Karena keluarga aku tuh jarang banget komunikasi. Kalau marah diem, kalau senang diem, nggak ada komunikasi aja gitu. Jadi ketika melihat keluarga sesederhana mereka bisa ngobrol, itu tuh menurut aku itu adalah impianku gitu. Itu cemara menurut aku. Oh iya. Kayak mereka bisa ngobrol di transportasi umum atau di jalan lagi nunggu apa, atau dianterin ke sekolah, atau kayak makan di meja makan gitu. Kan nggak semua keluarga bisa ngerasain itu ya. Iya, punya termasuk foto aku. keluarga di dinding. Sampai sekarang aku nggak pernah punya foto keluarga. Iya. Ya. Tapi kamu punya foto masa kecil? Punya tapi di rapot doang. Sama. Selebih itu enggak, karena orang tuaku jarang banget mengabadikan suatu momen. Kamu punya ini nggak? Ini sebenarnya sebelumnya nggak apa-apa kau cerita kayak gini. Aman sih, karena semua udah aku tuangkan dalam buku pertamaku juga. Apa tuh? Judulnya Maaf Ternyata Aku Tidak Sekuat Itu. Itu menceritakan bagaimana gak kuatnya aku sebagai anak 16 tahun yang harus menghadapi perceraian orang tua. Jadi orang-orang taunya kamu nulis romance doang, ternyata Iya. kamu juga nulis Betul, family, aku tapi pernah. di buku yang pertama. betul. Jadi- Judulnya apa? Maaf Ternyata Aku Tidak Sekuat Itu. Oke, terus lanjutin. Ya, jadi aku nggak terlalu nggak apa-apa untuk menceritakan ini karena aku udah pernah menceritakan sebelumnya gitu. I see.
Kalau menurutku rumah yang utuh dan cemara itu adalah rumah yang lengkap, tapi cemara ini kuartikan sebagai kehangatan, terus komunikasi, kemudian apa ya, kasih sayang yang anak harapkan orang tuanya berikan dengan sesuai gitu, sesuai ekspektasi yang anak harapkan gitu, kayak gitulah pokoknya. Gue Iya, nggak iya, mau iya. jelasin lebih dalam karena jujur kalau diceritain tuh bakal Pasti nangis ya. bukan nangis, mungkin lebih ke nyesek aja sih gitu. Oke. Nangisnya sendirian, aku nggak bisa nih kalau nangis di depan orang begini. Oh iya. Padahal terlalu nggak apa-apa loh kalau cowok terlihat nangis Iya di sih, nggak depan orang apa-apa. juga. Dan aku mau ngasih tahu juga kalau buku ini tuh untuk kalian teman-teman yang suka ngerasa sendirian gitu di tengah kegelapan. Terus kemudian untuk kamu yang punya keluarga yang utuh tapi tidak cemara, atau mungkin yang Tidak utuh. tidak utuh sekalipun, yang intinya kalau kamu suka ngerasa sendirian, suka ngerasa kalah dari orang-orang, ini buku buat kalian sih. Buat kamu yang ya kalaupun nggak bisa menyembuhkan, setidaknya buku ini itu bisa mengingatkanmu kalau meskipun rumah kita hancur, kita tetap bisa membangun ruang baru dalam diri kita sendiri. Oh ya, aku juga ada satu tulisan nih buat Kak Lena di salah satu ini, di salah satu halaman yang kayaknya aku mau minta tolong dibacakan sebelum sesinya berakhir. Halaman 127 berarti. By the way, sunsetnya keren banget gak sih? Banget. Silakan. Ini Yes. di halaman 127 dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara, isinya kayak gini. Tuhan, kalau memang Bapak belum sembuh dari lukanya, tolong sembuhkan. Tolong beri Bapak setetes cinta atau satu ketukan kecil yang bisa membuat hatinya lunak, sehingga Bapak bisa jadi sosok Bapak yang lebih tenang, tidak suka marah, dan jadi Bapak yang sayang sama aku. Kalau tidak, sembuhkan aku dari rasa sakit yang Bapak beri. Beri aku sedikit kelapangan, lembutkan hatiku, dan hilangkan rasa sakit dan benci aku terhadap Bapak. Dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara. Dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara, sampai jumpa juga dari Karimun Jawa. Dadah. Bye.